Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Yang ditekankan oleh Yesus dalam Injil adalah penyesatan. Kapan kesesatan itu terjadi dan kapan penyesatan itu terjadi? Hal yang membuat orang sesat menurut Injil itu ketika tidak mengerti dan memahami kitab suci. Dan Bapak Ibu, inilah alasan kenapa Gereja Katolik tidak sembarang memberikan orang khotbah. Kenapa Gereja Katolik tidak harus percaya sebarang pengkhotbah. Orang yang berkhotbah adalah orang yang sudah belajar. Belajar kitab suci, belajar ilmu yang namanya eksegese, menafsir isi kitab suci, supaya tidak menyesatkan orang, dan kita sendiri mengajarkan kesesatan. Ada banyak pengkhotbah yang muncul. Ada banyak orang yang bisa berbicara tentang kitab suci. Dan banyak juga orang yang begitu mudah percaya. Padahal tidak harus seperti itu kalau menurut ajaran Gereja Katolik. Contoh, berbicara tentang perkawinan itu tidak bisa dipakai untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang seorang perempuan yang menikah sampai 7 kali dengan kakak adik yang berbeda. Lalu bertanya kepada Yesus, setelah mati, siapa yang menjadi suaminya?
Bayangkan akan ada pertengkaran kalau dia masuk surga dan suami yang ketujuh suami itu juga masuk surga. Bagaimana mereka merebut istri ini sampai di surga? Kalau di neraka ya tidak apa-apa, biar rame-rame saja di sana. Tapi ini salah satu contoh untuk menunjukkan bahwa kadang kita punya gaya berpikir tentang sabda Tuhan itu lurus-lurus saja. Kadang juga kita berpikir tentang kerajaan Allah itu seperti hidup di dunia. Maka penyesatan dan kesesatan itu terjadi ketika kita membayangkan kerajaan Allah itu seperti hidup di dunia. Dan ketika kita membaca dan memahami kitab suci, kita tidak bisa membandingkan secara lurus dengan kehidupan di dunia, tetapi menerangi hidup dunia dalam terang kitab suci. Karena saya merasa lucu ketika ada umat yang berkomentar gini, malas dengar khotbahnya Romo Eman. Kenapa? Apa ambil dari hidup harian? Dan memang untuk itulah kita berkhotbah, menerangi hidup Anda dalam terang kitab suci. Membuat kitab suci itu menjadi terang bagi hidup, dan membuat hidup Anda itu diterangi oleh terang kitab suci. Karena tanpa itu Anda berpikir yang Anda buat karena sudah biasa itu selalu benar, padahal tidak. Ada banyak kebiasaan yang kita buat, kita pikir itu benar. Tidak. Tidak semua kebiasaan itu benar, tapi yang perlu adalah kita membiasakan kebenaran. Dan Gereja Katolik mewartakan kebenaran. Dan untuk mewartakan kebenaran ini tidak gampang. Harus berkurban dan makan korban. Pewarta harus mengorbankan diri. Yang mendengar harus juga ada yang dikorbankan kalau ia terlalu bandel. Karena kadang pendengar berpikir secara manusia dan dunia apa yang diwartakan. Contoh, Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan itu adalah deretan orang muda di Uganda, Afrika, yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Di Afrika adat istiadatnya kuat. Gaya hidupnya poligami diperbolehkan, nikah boleh sebanyak-banyaknya. Pokoknya amburadul lah hidup moralnya. Dan ketika pengikut Kristus datang berbicara tentang hidup yang benar, mereka tidak suka. Mungkin juga misalnya gini, ketika Romo Eman berbicara tentang judi, pasti ada umat yang suka judi, tidak suka dengan Romo Eman jadinya. Tapi itu salah sebenarnya. Bahwa hidup itu salah. Dan harus diterangi dengan kitab suci. Dan tidak bisa saya lalu tidak berbicara hanya karena orang tidak suka kalau saya berbicara begitu. Itu bukan namanya pewarta. Bukan namanya nabi. Nabi itu harus siap berbicara tentang kebenaran, walau orang suka atau tidak suka. Makanya Paulus itu pernah bilang, Bapak Ibu, kepada Timotius dia bilang, hari ini juga kita mendengar bacaan tentang surat Paulus kepada Timotius. Saudaraku Timotius, wartakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan hari ini Paulus bilang apa? Timotius, jangan takut untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan juga jangan malu karena saya ini, kakakmu, keluar masuk penjara karena Injil. Tidak usah takut dan tidak usah malu. Takut dan malu itu kalau hidup tidak jelas, lalu anti kepada pewarta. Kalau betul Katolik, kalau betul pengikut Kristus. Dan saya pikir bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius ini sangat cocok. Dan bukan mungkin lagi, saya yakin Ibu Tresia punya maksud kenapa hari ini kita misa hari ketiga di rumahnya, di lingkungan Santo Paulus, supaya umat di Santo Paulus juga buka mata dan hati, bahwa Anda itu hidup di lingkungan ini jadi saksi kebenaran, saksi Injil. Itu penting. Bukan saksi hidup yang tidak jelas, tapi hidup yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan ajaran gereja. Nah, kita kembali ke Santo Carolus Lwanga. Oleh seorang misionaris, mereka dididik secara Katolik, secara Kristiani. Tibalah saatnya ketika dia menggantikan kakaknya bekerja di seorang raja. Saya lupa namanya raja itu, tapi raja di Uganda. Raja ini punya kebejatan moral. Semua anak muda laki-laki dia jadikan sebagai teman seks. Gereja memandang itu penyimpangan dan tidak benar. Dan orang-orang yang sudah dibaptis ingin mewartakan hidup yang benar. Kasihan kan?
Dan sejak Santo Carolus Luanga menggantikan kakaknya, ia memperingatkan teman-teman muda untuk hati-hati dengan raja ini. Tapi justru karena itu mereka dibenci oleh raja, lalu kemudian dibunuh. Tapi mereka tidak takut, karena mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Dan apalagi mereka percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, bukan hidup kekal. Hidup kekal itu setelah beralih dari dunia ini, dan mereka ingin merebut mahkota hidup kekal daripada hidup yang sementara. Ini salah satu contoh bahwa kita itu menjadi saksi kebenaran, saksi kerajaan Allah. Dan memang kerajaan Allah itu selalu bertentangan dengan kebiasaan dunia. Kebiasaan yang tidak beres selalu pasti dikotbahin oleh pengkhotbah di gereja kalau betul mengabdi kebenaran. Bukan karena romonya tidak suka dengan Anda, tapi karena harus mewartakan ajaran yang benar kalau memang Anda mau hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi jangan salah paham dan keliru kalau kemudian Bapak Ibu merasa bahwa khotbahnya Romo ini kok singgung kita. Bukan. Kita harus berbicara tentang apa pesan kitab suci untuk kita, supaya sabda Allah itu betul menjadi terang dan garam, pelita bagi kehidupan. Dan inilah yang dianjurkan oleh Paulus. Dan ini pula lah yang mau disampaikan oleh Yesus melalui Injil pada hari ini. Sampai-sampai kepada orang Saduki dia bilang, kamu memang benar-benar sesat. Masa kamu nikah enak-enak di dunia, dan kamu berpikir kalau sudah mati, hidupmu juga seperti itu? Tidak. Gaya hidup di dunia tidak selalu sama dengan hidup kerajaan Allah. Dan bahkan tampak selalu bertentangan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini hidup akhirnya mau cari apa? Saya pikir kalau kita orang beriman, apapun imannya, cita-cita terakhir adalah masuk kerajaan Allah, masuk surga. Karena tanpa itu, untuk apa kita hidup? Dan kalau kita mau masuk kerajaan Allah, ya memperbaikilah cara hidup. Ketika itu salah, walaupun biasa, coba perbaiki. Ketika ada yang benar tapi belum biasa, coba kita ikut. Siapa tahu itu yang mengantar kita kepada kerajaan surga. Akhirnya, saya senang bahwa Ibu Tresia selama hidupnya, yang saya lihat, rajin ikut misa harian di gereja. Sebelumnya sakit ya Bapak ya. Sering saya lihat dia ke gereja. Dan memang karena ia tahu, hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup yang lebih utama adalah hidup setelah di dunia. Dan Bapak Ibu, kalau kita mati, jelas nyanyinya, bahagia abadi. Kita tinggal memilih, mau tetap ngotot dengan kebiasaan kita yang tidak benar tapi sudah terbiasa, atau Anda perlu memperbaiki kebiasaan yang salah kepada hidup yang benar kalau memang mau masuk surga. Karena hidup yang benar adalah kesaksian iman yang benar kalau kita betul pengikut Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Maka kita serahkan Mama Tresia ini ke pangkuan Allah dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Semoga Tuhan memberkati.